Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Alia Rahma, NIM 51 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan mereview buku Islam dan Evolusi Imam Al-Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern karya Sohaib Ahmed Malik. Yang pertama dalam mereview buku yaitu ada identitas buku, yaitu judul buku adalah Islam dan Evolusi Imam Al-Ghazali dan Paradigma Modern, karya penulis Dr. Sohaib Ahmed Malik, diterbitkan oleh Rene Islam dengan tebal halaman yaitu 516 halaman dan ukurannya 15 kali 23 cm. Cetakan pertama pada bulan Mei 2023 dengan ISBN 978 623 6083529. Sains dan agama kerap dianggap sebagai dua bidang yang tidak bisa bertemu sama sekali. Namun, seiring berjalannya waktu, sejumlah penelitian menunjukkan hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Dalam buku yang saya sedang pegang ini, Sohaib Ahmed Malik turut membuktikan bahwa sains dan agama bisa berjalan secara harmoni. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pandangan dunia Islam dalam menyikapi teori evolusi. Dengan menggunakan lensa teologi Asy'ariyah dan pendekatan metafisik hermeneutik Imam Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai dengan 1111 Masehi, Sohaib dengan lihai menganalisa bagaimana cara mengintegrasikan evolusi dengan interpretasi ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Melalui buku ini juga kita bisa memahami bahwa pendekatan metafisik dan hermeneutik ulama pada abad pertengahan kompatibel digunakan untuk menguji teori evolusi, yaitu evolusi neo-Darwinian, dan mampu menjawab berbagai polemik tentangnya dalam dunia Islam. Di tangan Sohaib juga, pemikiran Imam Al-Ghazali ini bisa pula digunakan untuk mencapai titik temu kesepahaman antara Islam dengan evolusi modern. Di dalam buku ini terdapat 3 fondasi neo-Darwinisme. Yang pertama yaitu periode deep time, yaitu periode panjang atau jutaan dan miliaran tahun telah terjadi, yang dikenal sebagai waktu geologi. Yang kedua yaitu leluhur bersama, yang artinya mutasi acak dan seleksi alam adalah sebab yang menghasilkan proses evolusi. Dan yang terakhir, yang ketiga, mekanisme penyebab, yaitu semua entitas hidup terhubung secara biologis dan mempunyai sebuah riwayat sejarah hidup, yang artinya entitas biologi yang lebih baru merupakan derivasi dari entitas biologi yang sebelumnya. Di dalam buku Islam dan Evolusi Imam Al-Ghazali dan Paradigma Modern, karya Sohaib Ahmed Malik, di dalam buku ini terdapat 4 bagian atau 4 bab yang terdiri dari 10 subjudul. Di antaranya bab 1 yaitu konteks, di antaranya subjudul yaitu apa itu evolusi dan apa yang bukan evolusi. Yang kedua, respon umat Kristiani terhadap evolusi. Dan bab kedua yaitu perspektif Islam tentang evolusi, di antaranya kitab suci agama Islam dan evolusi, pendapat Muslim tentang evolusi, dan yang terakhir teks lama dengan topeng baru, yaitu kekeliruan memahami teka-teki teks-teks klasik Islam seputar evolusi.
Bab selanjutnya yaitu bab 3, pertimbangan metafisika. Di antaranya yang pertama, peluang naturalisme dan inefiensi, yang kedua, desain intelijen, yang ketiga, moralitas dan evolusi. Lalu bab 4 yaitu pertimbangan hermeneutika, di antaranya hermeneutika Al-Ghazali, yang kedua, kreasionisme atau evolusi dalam Al-Quran. Teks-teks otoritatif di dalam korpus keislaman seperti Al-Quran dan Hadis juga tampak bertentangan dengan teori evolusi. Pada misalnya Quran Surat Al-An'am ayat 2, Quran Surat Al-Hijr ayat 26, dan terakhir Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Semua itu menegaskan bahwa manusia diciptakan langsung oleh Allah, bukan hasil dari proses seleksi alamiah atau natural selection. Bagaimana intelektual Muslim atau para ulama menyikapi pertentangan itu? Apa mereka menolak sepenuhnya teori evolusi demi mengimani apa yang dinarasikan oleh kitab suci? Atau mereka juga menolak narasi penciptaan yang diwartakan oleh kitab suci demi menerima teori evolusi yang didasarkan pada bukti-bukti empiris? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di dalam buku ini yang ditulis oleh Soaib Ahmed Malik, merekam bagaimana intelektual Muslim menyikapi teori evolusi. Rupanya, sikap intelektual Muslim terhadap teori evolusi tidak selalu berada dalam posisi ekstrim untuk menolak sepenuhnya atau menerima sepenuhnya, tetapi juga ada pada posisi tengah-tengah yang menerima sebagian dan menolak sebagian lainnya. Dengan kata lain, respon intelektual Muslim terhadap teori evolusi membentuk satu spektrum dari yang paling condong pada penerimaan penuh tekstualitas kitab suci sampai ke yang paling condong pada penerimaan penuh tentang kebenaran teori evolusi. Nah, di sini terdapat poin-poin yang akan saya jelaskan, yaitu aliran ilmuwan menyikapi teori evolusi. Yang pertama, kreasionisme, yaitu yang menolak sepenuhnya teori evolusi. Menurut posisi ini, segala sesuatu mulai dari makhluk tidak hidup hingga makhluk hidup seperti manusia diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan. Tokoh-tokoh Muslim yang menjadi penyokong posisi ini yaitu diantaranya Sayyid Hussein Nasr, Osman Bakar, Muzaffar Iqbal, dan Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Yang kedua ada pengecualian umat manusia, yaitu yang bisa dikenal dengan eksionalisme manusia yang dapat menerima teori evolusi kecuali dalam konteks asal-usul manusia, yang artinya pada posisi ini evolusi itu berlaku untuk semua organisme kecuali manusia. Manusia tidak lahir dari proses evolusi, tetapi dari penciptaan Tuhan, sebagaimana yang dinarasikan oleh Al-Quran. Tokoh yang mengajukan pandangan ini diantaranya yaitu Yasir Qodhi dan Nazir Khan. Dilanjut yang poin ketiga yaitu pengecualian Adam, yang artinya eksepsionalisme Adam. Pada posisi ini manusia itu sudah mulai menerima teori evolusi dengan porsi yang lebih besar dari posisi yang sebelumnya. Prinsip-prinsip evolusi seperti leluhur bersama, seleksi alam, dan mutasi genetik juga berlaku untuk manusia kecuali Adam. Al-Quran menjelaskan secara gamblang penciptaan Adam sehingga Muslim tidak mungkin mengingkarinya. Namun, pada saat yang sama, Al-Quran juga tidak memberikan penegasan ataupun penolakan terhadap ide bahwa sudah ada manusia di
muka bumi ini sebelum Adam diturunkan dari surga. Oleh karena itu, David David Solomon Jalajal, penyokong pendapat ini, menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki sikap abstain atau tawakuf terhadap kebenaran manusia sebelum Adam. Dan poin yang terakhir, yaitu tanpa pengecualian, merupakan posisi yang menerima secara total, secara keseluruhan tentang teori evolusi ini. Ia berlaku untuk semua organisme tanpa terkecuali. Organisme non-manusia, manusia, bahkan Adam sendiri pun merupakan bagian dari rangkaian besar proses teori evolusi. Kesimpulan dari buku ini dapat disimpulkan bahwa buku tersebut merupakan jembatan antara teologi Islam dan sains modern, khususnya teori evolusi. Imam Al-Ghazali, meskipun hidup jauh sebelum teori evolusi Darwin berkembang, telah menekankan pentingnya menggunakan akal dan memahami ciptaan Allah tanpa melupakan wahyu. Pandangan Al-Ghazali mengenai kausalitas dan ilmu pengetahuan memberikan wawasan penting untuk mengkritisi teori evolusi modern. Buku ini juga menggambarkan bagaimana pemikiran Islam dapat bersifat adaptif terhadap temuan-temuan sains selama tidak bertentangan dengan doktrin inti agama. Namun, hambatan utama dalam buku ini adalah mempertahankan keseimbangan antara nilai spiritual dan bukti empiris. Rekonsiliasi ini, meskipun sulit, menjadi fokus untuk menarik dan mendorong pembaca lebih mendalami filsafat Islam dan sains modern. Setelah mereview buku Islam dan Evolusi Imam Al-Ghazali dan Paradigma Evolusi Modern, di dalam buku ini terdapat kelebihan buku, yaitu buku ini memberikan pandangan yang unik, memadukan filsafat klasik dengan sains modern, mendorong pembaca untuk berpikir kritis dan membuka dialog antara agama dengan sains. Yang ketiga dan yang terakhir, memberikan dasar teologis yang kuat untuk memahami isu-isu kontemporer. Namun, di dalam buku ini juga terdapat beberapa kekurangan yang eh, yang bisa dibilang terdapat 2 poin. Yang pertama, beberapa kritis terhadap teori evolusi mungkin terasa kurang relevan dengan temuan ilmiah terbarunya. Dan yang kedua, pendekatan rekonsiliasi mungkin sulit diterima oleh kalangan yang memegang interpretasi literal, teks agama atau pandangan sains yang ekstrim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.